Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari Sayyidil A'zami wal Ajam fi syafa'ati wa ghayatil karam wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil mu'allifi hadzal kitabil mukarram Asy-Syaikh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yasbuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yasbuta bi jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'alihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan patut kita syukuri, khususnya yaitu sehat walafiat serta iman Islam yang mendorong kita pada siang hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, di mushola ini, untuk sama-sama kita menjalankan kewajiban kita bersama, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tentang malaikat. Ya, dzikril malaikati, yaitu ini adalah bab yang menyebutkan tentang malaikat atau menceritakan tentang malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. I'lam, ketahuilah, anna Allah ta'ala khalaqal malaikata kirama al-arba'. Jadi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang mulia itu ada 4. Jadi yang utama. Yang pertama Israfil alaihi salam, wa Mikail alaihi salam, wa Jibril alaihi salam, dan Israil alaihi salam. Jadi ada Israfil, Mikail, Jibril, dan Israil. Wa ja'ala fi aydihim, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada tangan mereka, artinya pada diri mereka itu, para malaikat yang 4 ini, umurul khalaiq, urusan-urusan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa tadbiral alami, dan untuk mengurus urusan-urusan alam semesta ini, yang memperhatikan alam semesta ini kullihi, keseluruhan. Wa ja'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jibril alaihi salam sahibal wahyi wa risalati. Jadi malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepadanya itu sebagai sahibul wahyi. Ya, malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi Allah yang telah Allah tentukan. Wa risalah, dan juga risalah dari kenabian. Itu malaikat Jibril. Wa Mikail, dan Mikail alaihi salam sahibul amqari wal arzaqi, sebagai malaikat yang berwenang untuk menurunkan hujan. Jadi kalau hujan itu Mikail itu, ya. Makanya jangan kan nggak boleh ya, Rasulullah melarang kita mencaci maki hujan. Ini hujan mulu nih gitu, nggak boleh. Nah, itu ada malaikat Mikail itu, hati-hati Bu. Nanti diterangin betapa kuatnya malaikat. Nah, kita ukuran kita segini,
kekuatan kita segini, kita mencaci maki apa yang telah Allah berikan yang melalui malaikat Mikail. Hati-hati nanti. Wal arzaki, dan juga rizki. Ya, rizki yang Allah berikan itu Allah berikan melalui para malaikat Mikail. Wa Israil, dan Israil ini terkenal nih Israil ya. Wa Israil itu kita karena kita menunggu kedatangannya, makanya ini terkenal. Kita nanti gitu. Ibaratnya kalau kita senang sama ada artis gitu ya, kita tunggu-tunggu nih, katanya nih artis mau datang ke sini nih gitu, kita tunggu-tunggu. Nah ini termasuk yang ini juga nih, apa yang terkenal juga nih, Israil, tapi tunggu-tunggu kehadirannya. Dan Israil alaihissalam sahibah qabdil arwah, yaitu malaikat yang Allah berikan wewenang, yang Allah berikan kekuasaan kepadanya, qabdil arwah, untuk mencabut ruh seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Lalu Israfil, dan malaikat Israfil alaihissalam sahibal qarni, yaitu sahibal qarni. Qarni itu artinya ini ya, satu. Jadi yakni asur ya, yaitu seperti trompet yang kita kenal ya, bahasa dari kecil namanya sangkakala gitu ya. Sangkakala. Jadi sebagai lonceng atau sebagai bel ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengakhirkan alam semesta ini. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna Israfil alaihi salam, sesungguhnya malaikat Israfil alaihi salam, sa'alallahu ta'ala, ya, jadi malaikat Israfil pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala an yu'tiyahu quwwata sab'a samawati. Jadi malaikat Israfil itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yu'tiyahu, agar diberikan quwwata sab'a samawati, kekuatan 7 lapis langit. Malaikat Israfil. Fa'aqahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Jadi minta kekuatan 7 lapis langit dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat Israfil. Wa quwwata sab'a ardina, dan meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala 7 lapis bumi. Fa'aqahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada malaikat Israfil alaihissalam. Wa quwwata riyah, dan juga meminta kekuatan angin yang diberikan. Fa'aqahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat Israfil akan kekuasaan mengendalikan angin. Wa quwwatal jibal, dan kekuatan gunung, ya, dapat mencabut gunung, atau kekuatan yang sehebat gunung, kekerasannya gunung. Fa'aqahu, diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatat taqalain, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dua alam semesta. Ya, fa'aqahu, diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatas sibai, dan kekuatan untuk memegang atau menjinakkan hewan buas. Fa'aqahu, ya, diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa min tahta qadamaihi, dan diadap dari bawah, ya, kedua telapak kakinya, ila ra'sihi, sampai dengan kepalanya. Jadi dari bawah telapak kaki sampai dengan ke kepalanya itu syu'urut, itu ditumbuhi oleh rambut. Wa afwahu, dan juga mulutnya. Wa alsina, dan juga lisannya itu mughatan bil hijabi, tertutup oleh hijab. Jadi mulutnya ditutup oleh hijab dan lisannya itu ditutup dengan hijab. Jadi dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihullahu ta'ala, dan dia ini selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bikulli lisanin, dengan seluruh lisannya, bi alfi lughatan, dengan 1000 bahasa. Jadi selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhluqullahu ta'ala min nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan min nafsihi, dari dirinya, dari malaikat Israfil itu, alfi malikin, ya, beribu-ribu malaikat, yusbihunallah ila yaumil qiyamah, yang malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Jadi dari dirinya malaikat Israfil, Allah Subhanahu wa taala menciptakan beribu-ribu lagi malaikat
yang mana malaikat-malaikat itu selalu bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih terus, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum, dan mereka itu malaikat-malaikat itu al-muqarribuna indallahi ta'ala, itu malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalatul 'arsy, dan menyanggah, memikul memikul 'arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa kiramul katibina, dan malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat. Jadi dari malaikat Israfil itu ada hamalatul 'arsy, ada kiramul katibin, wa hum ala surati Israfil alaihissalam, dan mereka semua itu berwujud seperti wujudnya malaikat Israfil alaihissalam. Jadi kiramul katibin yang nyatetin amal ibadah kita, yang menyanggah arsy Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya dari turunannya malaikat Israfil alaihissalam. Wa yanzuru, Israfil, dan pernah melihat malaikat Israfil ini kullu yaumin, wa yanzuru Israfil kullu yaumin wa lailatin. Jadi malaikat Israfil itu melihat setiap hari, pagi, siang, yaumin, setiap hari, wa lailatin, dan malam hari, ta'ala marratin ila jahannam. Jadi malaikat Israfil ini setiap hari, sehari semalam itu selalu melihat ke neraka Jahannam selama 3 kali sehari semalam. Ta'ala marratin ila jahannam, ke neraka Jahannam. Wa yatadarra'u, dan dia langsung tadarru. Jadi ketika dia melihat ke neraka Jahannam isinya, dia langsung tadarru. Dia langsung merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung menghinakan dirinya. Jadi seolah-olah gini, kalau bahasa kita gua nggak ada apa-apanya. Ya Allah, kalau dia jadi ngelihat kemakan neraka tuh langsung merendah. Jadi ini, gua dengan kekuatan sekuat gunung, sekuat 7 lapis bumi, sekuat 7 lapis langit, diberi kekuatan bisa mengendalikan angin. Dia lihat neraka, dia bilang, lemes badannya, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Bayangin dia langsung nangis ketika malaikat yang Allah beri kekuatan dengan kekuatan yang tadi kita disebutin, itu ketika melihat neraka Jahannam langsung nangis. Wayasiru kawadril qumsi, wayabki, dan dia nangis. Wayadumu, dan dia langsung duduk meleleh, lemes gitu. Lemes, kayak darah rendah gitu. Lemes. Nggak ada tenaganya, kayak kita ketakutan. Kalau orang ketakutan kayak bisa jalan, kaki kayak bisa diangkat gitu. Begitu, ini malaikat Israfil yang memberikan kekuatan tadi. Ketika melongok ke dalam neraka, lihat ke dalam neraka, namun lemas, dengkulnya lemas, badannya. Saya tuh wayasiru kawatir usi, dan dia seperti bagaikan tali yang bengkok. Tambang tuh tali, kalau dilipat-lipat kan bengkok. Jadi kayak gitu, badannya udah nggak ada tenaga, ditambang, lemas, kita lepas gitu, dan dia melingkar, tuh, kita aja ambil pelajaran itu malaikat yang Allah beri kekuatan seperti itu, apalagi kita bagaimana? Kita nggak punya kekuatan apa-apa, kita makhluk yang normal. Dia langsung seperti tadi, wayabki bukaan syadidan, dia nangis sejadi-jadinya. Bukaan syadidan, dengan tangisan yang sama. Jadi-jadinya itu. Kalau kata kita berek-berek kali, gitu. Ketika dia melihat pedihnya neraka Jahannam. Walaula anna Allah Ta'ala yamna'u dumu'ul buka'ihi, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah air matanya. Jadi seandainya Allah kagak mencegah tuh air mata yang netes dari air matanya malaikat Israfil ketika melihat neraka Jahannam. Li'imtila'atil ard, bidumu'i, maka pastilah bumi itu akan penuh dengan air matanya malaikat Israfil yang nangis kejar melihat isi neraka Jahannam. Kita kalau nangis dikit aja air matanya keluar gitu ya. Ini orang ini nangis kejar gitu. Nah ini malaikat, kata Tuhan Musa yang pengarang kitab kita, itu kita dikabarkan
menurut riwayat sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau aja Allah nggak ngalangin air matanya yang netes, itu kalau sampai netes ke bumi, maka bumi akan penuh dengan yang kebanjiran air matanya malaikat Israfil. Waduh, kita bisa ngepel mulu, nimba air mulu. Yang kemarin banjiran aja udah tinggal sakit ya. Ini mau malaikat Israfil udah ditandain gitu. Ya bisa gimana jalannya udah buang-buang terus. Mana tadi lupa Fasara ya katubani Nuh alaihissalam, maka akan menjadi itu di bumi itu ketika seandainya air matanya nggak Allah halangi, ya nggak Allah cegah, maka air matanya itu akan menjadi katubani ya Nuh alaihissalam, seperti angin topan yang mendatangkan hujan badai pada masanya Nabi Nuh alaihissalam, yang bikin banjir di seluruh muka bumi. Itu saking takutnya malaikat Israfil ngelihat neraka. Kok kita manusia berani-berani gitu, agak takut sama Tuhan. Gak takut tuh, kalau takut mah ya nggak bakal ninggalin sholat. Kalau takut mah nggak bakalan melakukan maksiat, nggak bakal judi, nggak bakal zina, nggak bakalan ya pokoknya yang dilarang oleh Allah nggak bakalan kita terjadi. Ketika kita mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah, artinya kita nggak takut. Ini malaikat, ukuran malaikat sampai nangisnya sebegitu jadinya. Sampai air matanya itu bisa bikin banjir seperti banjir yang Allah berikan ketika Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah. Wa min azmihi annahu law subbat ya jami'u miyahil bihar wal anhar ala ra'sihi. Dan ya dari besarnya malaikat Israfil, ini penggambaran besarnya malaikat Israfil. Besarnya malaikat Israfil itu ya annahu, bahwasanya malaikat Israfil itu lau subbat, seandainya dituangin ya jami'u miyahi al-bihar wal anhar, seandainya dituangin air yang ada di lautan dan di sungai ala ra'sihi, di atas kepalanya. Ya, ada kepalanya nih. Ma waqa'a minha qatratan 'alal ardh, maka tidaklah air itu jatuh di atas kepalanya melainkan cuma satu tetes doang. Saking gedenya, ya saking besarnya Allah menciptakan. Nah, kan ini air lautan sama air sungai dikumpulin jadi satu, dituangin ke kepalanya malaikat Israfil. Cuma ibaratnya kayak satu tetes gitu. Nah, makhluk yang Allah berikan, yang Allah jadikan sebesar itu dan kekuatan yang tadi disebutkan, ngelihat neraka langsung lemes, takut ya. Nah, kita harus lebih takut lagi. Ya, itu pelajaran itu yang kita ambil. Fasal ini ada sebuah pasal, wa amma Mikail, dan ada pun malaikat Mikail alaihi salam. Fa Allah Ta'ala ba'da Israfil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya setelah malaikat Israfil ya alaihi salam bi khamsami'ati amin, yaitu selang waktunya 500 tahun. Wa min ra'sihi ila qadamaihi syu'urun min za'far, dari atas kepalanya sampai dengan kedua kakinya itu ya ada rambut, ditumbuhi oleh rambut min za'far, yang Allah ciptakan dari za'far. Za'far itu nama minyak ya. Dan za'far ada namanya, atau nama wangian, atau nama tumbuhan yang wangi. Ya zafron ya, namanya zafron. Saffron, kembang saffron ya, warna merah itu. Iya, bisa digunakan buat pewarna, tapi jadi obat. Di kebuli atau nasi biryani atau nasi mandi itu ada zafronnya. Ya, kalau enggak kita pilihin itu ada zafron. Tapi ini dia putihnya yang dibuat bumbu. Itu bisa buat bumbu. Nah, itu dari zafron, baunya wangi. Wa ajnihatihi, dan dua sayapnya min zabarjadil akhdar, dari batu zabarjad yang berwarna hijau. Jadi ada batu namanya zabarjad. Ya, batu, salah satu batu mewah juga, batu cincin ya, perhiasan. Wa ala kulli sya'ratin alfi wajhin, dan dari setiap bulu yang tumbuh di seluruh bujur tubuhnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu helai bulu itu satu wajah. Jadi wajahnya itu banyak.
Wa fi kulli wajhin alfa alfin ainin. Dan dari setiap wajah itu ada beribu-ribu mata. Wajah beki, dan dia menangis bi kulli ainin. Dari setiap matanya itu rahmatun lil mudzambina. Jadi tetesan air matanya, setiap dari matanya itu menetes ketika menangis, itu adalah rahmat bagi seluruh orang-orang yang berdosa, minal mukminin, dari orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman melakukan dosa, itu mendapatkan rahmat dari tangisannya malaikat Mikail alaihissalam. Wa fi kulli wajhin alfa alfi famin, dan dari setiap wajah itu ada beribu-ribu mulut. Wa fi kulli famin alfa alfi lisanin, dan dari tiap mulut itu ada beribu-ribu lisan, ada lidahnya, lisannya. Wa kullu lisanin yantiqu bi alfa alfi lughatan, dan setiap lisan itu melafazkan beribu-ribu bahasa. Wa kullu lisanin, dan tiap lisannya yastaghfirullahu ta'ala lil mu'minina wal mudzambin. Dari setiap lisannya dia memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman yang melakukan dosa. Jadi gitu ya. Jadi kan ada tuh malaikat man shalla alayya, kan ada hadis Nabi itu, man shalla alayya salatan wahidatan dan sallallahu alaihi biha asyra, gitu ya. Jadi barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Dan ada riwayat yang lain, malaikat pun ikut bersalawat kepadanya. Nah, malaikat yang ikut bersalawat kepadanya itu maknanya itu bisa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ini gambarannya seperti ini. Banyaknya kepala, banyaknya mulut, banyaknya lisan yang memohonkan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqturu min kulli 'ainin sab'una alfi qatratan, dan meneteskan dari setiap matanya itu 70.000, ya 70.000 tetesan. Fa yakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari setiap tetesannya itu malakan wahidan, satu malaikat, ala surati Mikail, atas bentuk yang sama dengan malaikat Mikail alaihissalam. Yusabbihuna Allah ta'ala, dan mereka semua itu dari tetesan-tetesannya itu menjadi malaikat, dan semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Wa asma'uhum, dan nama mereka itu ya, nama malaikat itu adalah karubiyu. Jadi malaikat karubiyu. Wa hum a'wanu li Mikail, dan mereka semua membantu malaikat Mikail alaihissalam. Muwakkaluna 'alal matari, ya, dan mereka semua dipercayakan untuk apa? Untuk menurunkan air hujan, al-matar, wan nabata, dan juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wal arzaq, dan juga apa? Memberikan rezeki kepada hamba-hamba Allah, wal thimar, dan juga buah-buahan. Fama min syai'in fil bihar, dan tidaklah sesuatu, dan tidak ada sesuatu fil bihar, di lautan, wal admar, dan juga buah-buahan, alal asjar, yang ada di pohon-pohon, wan nabatat, dan juga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh alal ardi, di muka bumi, illa, kecuali wa alaihi malakun muwakkalun bihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan baginya itu ada malaikat yang menjadi wakil. Jadi pohon, lautan, semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di alam semesta itu Allah memberikan wakil ya untuk menumbuhkannya. Wa amma Jibril, dan adapun malaikat Jibril alaihissalam, fa khalaqallahu ta'ala ba'da Mikail alaihissalam bi 500 amin, yaitu menciptakan Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril itu selang waktunya 500 tahun setelah malaikat Mikail. Wa lahu alfu wa sittu mi'ati janahin, dan malaikat Jibril itu memiliki 600.000 sayap. Wa min ra'sihi ila qadamaihi, dari kepalanya sampai dengan kakinya, ya,
Syu'urun itu ditumbuhi oleh bulu, oleh rambut, min za'faran dari za'faran, wa syamsu baina ainihi dan ada matahari di antara kedua mata. Ya, ya wa syamsu dan matahari baina ainihi ya, kedua mata. Wa ala kulli sya'ratin dan atas setiap rambut yang tumbuh itu mithlul qamari wal kawakib itu seperti bulan dan bintang. Jadi saksana bertabur bulan dan bintang-bintang. Jadi cerah, bersinar. Ya malaikat Jibril. Wa kullu yaumin dan setiap hari yadkhulu fil bahri nur. Ya, malaikat Jibril itu masuk ke lautan cahaya. Wa talatu mi'ati wa sab'ina marratan sebanyak 370 kali. Fa idza kharaja maka ketika keluar saqata min kulli janahin alfi qatratan itu gugur yang turun menetes dari sayap-sayapnya itu beribu-ribu tetesan ya cahaya. Fa yakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan wahidatan yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari setiap tetesannya itu satu malaikat ala surati Jabrail alaihissalam yang mana bentuknya wujudnya itu sama seperti malaikat Jibril alaihissalam. Yusabbihuna Allah Ta'ala dan mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah sampai dengan hari kiamat. Wahum dan mereka semua itu ar-ruhaniyun yang disebut malaikat ar-ruhaniyun. Itu malaikat Jibril. Nah, yang berikutnya apa? Wa suratu malakil mauti dan bentuknya malaikat maut min surati Israfil alaihissalam bil wujuhi wa al-sini wal ajnihati wal azmati. Bentuknya sama seperti malaikat Israfil. Ya. Wajah-wajahnya, lisan-lisannya, sayap-sayapnya dan besarnya, wal quwwah dan juga kekuatannya. Bila ziyadata wala nuqsana, tanpa ada satupun yang ditambahkan dan ya yang dikurangi, enggak ada yang ditambahi, enggak ada yang dikurangi. Itu bentuknya sama. Wa fil khabari 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah ya ada sebuah kabar hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallah tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya malakal mauti malaikat maut hajaba 'anil khalaiqi bi alfi hijaba. Allah Subhanahu wa taala menghijab di malaikat maut dari makhluk-makhluk ini ditutupin. Ketika Allah ciptain malaikat Israil, itu makhluk-makhluk yang lain nggak boleh dia tutup. Ya, malaikat-malaikat lain itu nggak boleh dia selama beribu-ribu tahun. Ya, atau dalam hal ini bisa hijabnya itu tebelnya itu ribuan. Jadi biar nggak ada yang bisa melihat, nggak ada yang bisa ngintip. Wa azamahu dan besarnya hijab tersebut akbarun minas samawati wal ardina lebih besar dari langit dan bumi. Jadi saking besarnya itu lebih besar dari langit dan bumi. Walau subbama jami'al bihari wal anhari seandainya dituangin seluruh air yang ada di lautan dan di sungai ala ra'si di atas kepala dari hijab tersebut penutupnya itu ma waqa'at minhu qatratan 'alal ardi enggak ada satupun yang netes. Jadi kalau air laut dituangin ke dalam hijab itu penutup itu kain itu ya kita umpamakan kain itu penutupnya. Maka air laut, air sungai itu nggak ada yang netes ataupun saking rapatnya tuh, saking rapatnya penutup itu nggak ada selah sedikit pun. Wa inna masyariqad dunia dan apabila ujung timur dunia wa magharibaha dan juga ujung baratnya dunia baina yadai ya kakhwani ya. Jadi ujungnya bumi ya ujungnya dunia. Ujung-ujungnya dunia sama baratnya dunia gitu ya. Itu menurut malaikat Israil, bagi malaikat Israil itu seperti meja makan. Kayak gini bu, gini kita makan di sini. Jadi seandainya gitu ya. Jadi malaikat Israil itu menganggap dunia itu seperti meja makan. Ya. Kecil. Yang
yang sungguh diletakkan alaihi atas meja makan itu segala sesuatu, hidangan. Jadi banyak tuh macam-macam makanan dari berbagai macam daerah misalkan. Itu numpuk di meja makan gitu ya. Meja makan yang besar. Meja makan. Nah, itu malaikat Israil udah berdiri itu di hadapannya, duduk di hadapannya seperti itu. Jadi ada hidangan. Wa waqa'a baina yadayhi rajulun liyakula wa yakula minhu ma syaa. Jadi hidangannya itu meletakkan di antaranya. Jadi seandainya ada seorang laki-laki dan duduk untuk makan. Jadi malaikat Israil diumpamakan seperti seseorang yang ingin makan di meja makan, dan di meja makan itu tersedia makanan apapun, ya, macam-macam apapun itu ada. Faya kulamin humasya, dan dia kalau mau makan ya tinggal makan apa yang dia pengen gitu. Mau ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini. Jadi gampang aja. Mau ngambil apa nih salah satu, mau ngambil yang jauh, rumputnya jauh, sambalnya jauh, gitu. Ya. Fakadzalika, maka yang demikian itu malakul mauti yuqallibud dunya kama yuqallibu adami baina yadayhi dirham. Jadi malaikat maut itu, ya, yang demikian itu malaikat maut itu dengan gampangnya membolak-balikkan dunia sebagaimana manusia membolak-balikkan uang logam. Ya, makanya kita nggak bisa lari. Jadi ibu punya uang logam, pernah mainin gini-gini ya, iseng-iseng gitu, ibu lagi apa ya, lagi kabut gitu. Ibu mainin uang logam, ya. Seperti itu malaikat maut memainkan alam dunia itu. Jadi kita ini di sini dalam pantauannya terus, ya kayak meja makan gitu. Dilihatin, lu mau kemana lu? Mau ngaji? Bagus, mau ngaji. Taunya nggak ngaji belok. Dipantau terus. Ya seluruh dunia loh, bukan cuma kita doang yang ada di pertokohan ini. Ibaratnya kalau kita mainin uang logam seperti itu. Jadi ya gimana ya? Ada di genggaman tangannya gitu, alam dunia. Allah berikan kekuasaan kepada malaikat maut. Wa qad syadda bisab'ina alfasil silatin, dan sesungguhnya malah malaikat Israil ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700.000 rantai. 70.000 rantai. Ya sab'ina alfasil silatan. 70.000 rantai. Wa kullu silsilatin tulaha masirata alfa'amin. Dan setiap rantai itu panjangnya itu seukuran kita berjalan kaki 1000 tahun. 1000 tahun jalan kaki, nah itu baru sampai satu rantai. Satu rantai itu saking panjangnya. Wala yuqarribuhu, ya, al malaikata, dan nggak ada malaikat tuh yang dekat sama malaikat Israil itu nggak ada. Jadi malaikat yang dekat sama malaikat Israil itu nggak ada. Wala ya'lamuna makanahu, dan nggak ada yang tahu di mana tempatnya. Ya, nggak ada teman dekatnya, nggak ada yang tahu tempat bersemayamnya itu di mana. Wala yasma'una sautahu, dan nggak ada yang tahu bagaimana suaranya. Wala yadruna alahu, dan nggak ada yang tahu keadaannya. Wala ila ayyi waqtin ya huwa, dan nggak ada dan tidak ada ya, kemana saja dia pergi itu waktunya nggak ada yang tahu. Para malaikat tiba-tiba datang aja ke rumah kita gitu, di luar tangga kita. Ya mudah-mudahan mau kapanpun dia datang, kita dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Gitu ya. Falamma khalaqallahu ta'ala al-mauta, maka tatkala Allah menciptakan malaikat maut, wa sallallahu alaihi malakal maut, maka Allah memberikan kekuasaan atasnya itu ke malaikat maut. Jadi tatkala Allah menciptakan yang namanya kematian, Allah menciptakan yang namanya maut, kematian, maka Allah ngasih wewenangnya, ngasih nih mati ke malaikat Israil. Ini mati nih buat mereka. Wa qala malakul maut, dan malaikat maut ini, malaikat Israil ngomong, ya Rabb wa mal maut. Malaikat Israil baru-baru bingung, ya Allah ini maut itu apa? Kematian itu apa gitu? Ajal itu apa sih? Nanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amallahu taala al-hijaba, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, hijabnya itu antat kasyifa hatta ra'ahu malakal maut. Jadi hijabnya itu menutup si kematiannya dibuka, agar si malaikat maut ini, malaikat Israil ini melihat mati itu apa sih? Kematian itu apa sih?
Faqala Allah Ta'ala lil malaikati, maka Allah Subhanahu wa taala ya berkata, berfirman kepada para malaikat, qafu, hai para malaikat, ini kumpul. Suruh kumpul para malaikat, kumpul. Wanzuru, lihatlah. Ya, suruh lihat. Hadzal maut, inilah yang namanya kematian. Jadi ketika malaikat berkumpul atas perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh melihat, nih, ini yang namanya mati. Ya. Fa waqafatil malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat ya semuanya itu berkumpul. Berkumpul kulluhum ajma'un, semuanya, ajma'un ya seluruhnya. Wa qala Allah Ta'ala lalu, dan Allah Subhanahu wa taala berkata lahu bagi malaikat maut, tir, terbang. Hai malaikat maut, terbang. Alaihim, atas mereka. Jadi malaikat Israil ini dipamerin di depan malaikat-malaikat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mati itu apa namanya kematian diciptain, malaikat maut ada, malaikat disuruh kumpul. Hai malaikat sini semua. Kenapa ya Allah? Ini saya mau kenalin ada makhluk saya baru. Namanya Israil, malakul maut. Nah, di malaikat pada tahu tuh, oh ini namanya Israil, malakul maut. Nah, ketika malaikat pada tahu ini malakul maut, Israil suruh terbang. Tir alaihim, hai Israil, terbang. Terbang alaihim, di atas mereka. Ya. Wansyir ajnihata kullaha, bentangkan seluruh sayap-sayapmu, ya kullaha, seluruhnya. Waftah a'yanaka, dan bukalah matamu, kullaha, seluruhnya. Falamma tara nazara ilaihi, ya, tatkala terbang malaikat maut itu, nazara ilaihi al malaikata, maka melihat kepadanya, kepada malaikat maut itu al malaikata. Jadi ketika malaikat maut terbang, membuka sayapnya, membentangkan seluruh sayapnya, matanya dibuka, itu malaikat yang tadi disuruh berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala itu melihat semua ke atas. Ya. Ketika melihat fakharu, maka malaikat semua yang disuruh kumpul sama Allah itu pada jatuh semua. Pada jatuh. Kenapa? Maghsyiyan alaihim, mereka semua pingsan. Alfa'amin, selama 1000 tahun. Jadi ketika malaikat mau terbang, dia melihat itu berjatuh semua. Ya, kenapa? Ya, falamma afaku, maka tatkala dia sadar, para malaikat sadar. Falamma afaku, maka tatkala para malaikat sadar, qalu, mereka bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ngomong kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhalaqta a'zama man hadza khalqan, ya, min hadza khalqan. Rabbana, wahai Tuhan kami, apakah kau akan menciptakan a'zama min hadza khalqan, yang lebih besar lagi dari makhluk ini, kata para malaikat. Apa dimaksud kata-katanya, Bu? Ya Allah, apakah kau akan menciptakan makhluk yang nantinya lebih besar dari dia? Ya, kata para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ana khalaqtu, akulah yang menciptakan dia. Wa ana a'zamu minhu, dan akulah yang lebih besar dari dia. Akulah yang lebih hebat dari dia. Akulah yang lebih agung dari dia. Kalau malaikat maut terbang, malaikat yang lain melihat pada pingsan, pada jatuh, maka seberapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ciptaannya Allah udah bikin malaikat semuanya pingsan. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung dan lebih besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata seperti itu, wa ana a'zamu minhu wa qad yadhuqu kullul khalqi minhu, dan sesungguhnya akan merasakan malaikat maut setiap makhluk. Ya. Jadi setiap makhluk itu akan merasakan keberadaan, kedatangannya malakul maut. Tsumma qala Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Israil, wahai Israil, khudhu, ya, ambillah nyawa, ambillah jiwa. Faqad sallatuka, maka sesungguhnya aku telah memberikan kewenangan kepadamu alaihi, atas nyawa-nyawa hamba-hamba Allah. Faqala, maka malaikat Israil berkata kepada Allah, ilahi, wahai Tuhanku, bi ayyi quwwatin akhadahu, dengan kekuatan apa aku dapat mengambil nyawa. Fa innahu a'zamu minni, maka sesungguhnya ya engkau itu lebih besar dariku, lebih hebat.
engkau tuh lebih besar, engkau lebih agung daripadaku. Fa'atahullahu quwwatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada malaikat Azrail. Tsumma akhadhahu, kemudian Allah memberikannya fasakana biyadihi, dan kekuatannya itu berdiam diri di kedua tangannya malaikat Azrail yang berwenang untuk mencabut nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-maut, maka berkata, malaikat maut berkata, faqala al-maut, malaikat maut berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, a'dilli, izinkan kepadaku, berikan izin kepadaku, hatta unani fis samawati marratan, sehingga aku dapat memanggil fis samawati, di 7 lapis langit itu marratan, 1 kali. Jadi kata malaikat maut, ya Allah izinin dong agar saya bisa manggil, bisa teriak, bisa memanggil. Fa'udina lahu, maka diberikan izin kepada malaikat maut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanada bi'a'la sautahu, maka malaikat maut memanggil dengan suaranya yang sangat tinggi. Apa tuh suaranya? Apa yang dipanggilnya? Anal maut, kata malaikat maut, aku ini adalah kematian. Alladzi ufriqu baina kulli habibin, yaitu yang memisahkan antara orang yang mencintai. Maksudnya apa nih? Ai ufriqu baina kulli habibin wa habibahu, yang memisahkan antara orang yang mencintai dan yang dicintai. Kata malaikat Israfil, aku ini adalah kematian, aku adalah malaikat maut yang memisahkan antara yang mencintai dengan yang dicintai. Anal maut alladzi ufriqu baina zauji wa zaujah, aku yang memisahkan antara suami dan istrinya. Wa anal maut, aku adalah kematian yang memisahkan, alladzi ufriqu bainal banat wa ummahat, yang memisahkan anak dan ibunya. Wa anal maut, dan aku adalah kematian, alladzi ufriqu bainal akhi wal akhwat, yang memisahkan saudara dengan saudara. Wa annal maut, dan aku adalah kematian, alladzi akhrabat dur wal qusur, yang merubuhkan rumah-rumah dan istana. Wa annal maut, dan aku adalah kematian, alladzi a'maral qubur, yang akan meramaikan kuburan, yang akan menjadikan kuburan itu ramai. Kata malaikat Israil, wa annal maut, dan aku adalah malaikat maut, alladzi udribukum wa udrikukum, yang akan mencari kalian dan akan mendapati kalian, walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang sangat kokoh. Jadi kita diburu. Kita mau ngumpet kemana aja itu akan ketahuan oleh malaikat maut. Itu seperti surat An-Nisa, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Jadi gitu, di mana saja kalian berada, maka malaikat maut pasti akan mendapati kita. Jadi intinya kita nggak bisa menghindar dari yang namanya kematian. Kalau kita bayangin sebesar itu, segede itu, malaknya banyak, wajahnya banyak, dan Allah jadikan dunia ini seukuran meja makan, seperti uang logam bisa diputar-putar di tangan, dilempar-lempar. Artinya kita mau ngumpet kemana aja kelihatan sama malaikat maut. Jadi intinya bukan lari dari kematian, tapi mempersiapkan kematian itu sendiri agar kita semua bisa berakhir dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua berakhir kehidupan kita ini husnul khatimah. Akhir ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.